mata pelajaran yang sulit untuk berkonsentrasi ataupun kurang dipahami tuh pelajaran apa aja sih? MTK doang sih Kang. Matematika, Ya. MMTK. Oh, matematika ya. Mungkin pusing hitung-hitungannya ya. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan. Saya mahasiswa dari Universitas Bunga Bangsa Cirebon. Kebetulan saya jurusan bimbingan konseling, yaitu kelas BKPI 3B ya. Jadi kali ini saya akan mewawancarai salah seorang siswa SMP yang tugas konseling saya dengan dosen pengampu, yaitu Miss Suli Setianingsih. Nanti kita akan mewawancarai dari siswa SMP yang saya akan undang. Silakan masuk. Hai Rehan, gimana kabarnya? Baik. Kebetulan Rehan ini dapat kabar dari teman sekolah bahwa sulit untuk berkonsentrasi belajar ya. Jadi Ridwan sebagai konseling ini pengen tahu ada masalah apa di sekolah sampai tidak bisa konsentrasi dalam belajar tuh seperti apa? Pada berisik ya, lupa murid gua. Pada berisik ya? Oh gitu, pada berisik. Jadi motor lewat gitu. Oh, motor lewat, soalnya pinggir jalan banget ya. Oh, pada berisik. Terus kalau untuk pelajarannya, semua pelajarannya suka semua sebenarnya? Suka. Oh. Dan terus juga terkait mata pelajaran yang sulit untuk berkonsentrasi ataupun kurang dipahami tuh pelajaran apa aja sih? MTK doang. Matematika, MMTK. Oh, matematika ya. Mungkin pusing hitung-hitungannya ya. Oke. Terus kemarin saya riset ke sekolahan Rehan ya. Rehan ini kan kelas 8 ya? Iya. Kelas 8 ya. Kelas 8. Kebetulan kan Rehan ini kemarin saya dapat informasi katanya namanya suka diem, murung terus, mungkin sulit konsentrasi untuk belajar. Itu faktor utamanya kenapa gitu? Atau ada masalah keluarga atau masalah sama temennya kok sampai nggak bisa konsentrasi saat belajar? Faktor utamanya ini seperti apa? Dia suka pada malas nulis ya. Males nulis satu. Terus teman-temannya suka ini nggak ngegangguin gitu? Suka, ada yang Jahil? Ada yang jahil. Ada yang jahil ya? Oh, ada yang jahil. Suka ngalung kertas. Oh, lempar-lempar gitu ya, lempar-lempar kertas ya? Kertas ya. Jadi nggak bisa konsentrasi ya, ya namanya sekolahannya ketika mungkin ketika guru nerangin di belakang ribut, itu susah ya kan? Jadi guna malas ngajar. Malas ngajar ya. Ya pada dasarnya sih kita sebagai siswa perhatikan dulu aja yang ngasih materi yang di depan, materi yang misalkan bahasa Indonesia. Guru itu kan ketika jam pelajaran tuh kan absen dulu ya, melihat murid-muridnya, kadang-kadang berinteraksi gitu, apa kabar hari ini gitu ya kan. Sekarang bab ini mulai pelajarannya apa nih ya kan, misalkan pelajaran tentang ini. Nah sedangkan yang nggak bisa nangkep pelajaran itu tuh entah itu dari pemikiran Rehannya atau emang ada faktor gangguan teman-temannya gitu. Pikiran sih Kang. Pikiran. Iya. Oh, pikiran ya. Tapi untuk semua pelajaran suka semua? Suka. Ya. Cuman sih itu MTK doang. Matematika. Iya. Matematika ya sulit belajar. Tapi untuk biasanya kalau di sekolah itu satu minggu masuknya berapa kali dalam satu minggu? Paling ya kalau berangkat paling seminggu full. Iya. Tapi untuk mata pelajaran nangkep semua. Ada yang enggak? Ada satu enggak ini ya, enggak enggak bisa masuk ke pelajaran gitu ya. Itu sih wajar ya, karena enggak seharusnya siswa itu nangkep pelajaran semua. Paling ada beberapa beberapa mata pelajaran yang mungkin kita nggak ngerti. Tapi kita juga jangan sampai patah semangat, tetap aja ya, walaupun itu pelajaran yang nggak kita sukai ya tetap harus
tekuni gitu. Contohnya misalkan kita nggak bisa matematika, kita ada alat pembantu seperti kalkulator dan lain sebagainya gitu. Rehan ini selain siswa pendiam atau emang tipikalnya ikut apa namanya suka nongkrong ataupun apa kayak gitu? Kalau di sekolahan sih sukanya diem sih Kang. Diam. Iya. Tapi nggak ada masalah ya sama teman-teman yang lain itu nggak ada masalah. Tapi untuk pelajarannya fokus semua, bisa apa namanya bisa. konsentrasi gitu. Misalkan ngasih PR nih, suka ngerjakan nggak? Tidak. Oh, itu Kak faktornya kenapa tuh? Entah itu. Suka di rumah suka banyak yang nyamper sih Kang. Oh, nyamper, banyak temen Iya, yang nyamper ngajak main gitu ya. Oh, jadi Suka nongkrong untuk gitu. ngisi PR-nya tuh susah Iya. gitu ya. Ya, wali kelasnya biasanya rewel nggak sih? Enggak sih ya wali kelas. Nggak suka rewel. Oh, itu jadi apa namanya yang jadi kendala tuh ketika ada PR suka nggak ngerjain. Iya. Oh gitu. Terus gurunya itu marah atau gimana? Enggak. Kadang Suka nanya. Ngerjain PR enggak Bu. Kenapa nggak ngerjain PR? Di rumahnya banyak yang nyamper jadi gak sempat ngerjain PR gitu. Jadi main gitu ya. Iya. Di rumah tinggal sama siapa aja? Keluarga, ibu aja, ibu, sama orang tua, kakak. sama kakak. Terus hasil pengen nggak jadi lebih baik lagi gitu setiap ada pelajaran apa pekerjaan rumah ngerjain dengan benar, teliti lagi gitu. Pengen sih Kang. Pengen ya? Iya. Ya gini, saran saya sih kita sebagai pelajar atau apa namanya siswa ya, yang namanya siswa kan pengen ada perubahan ataupun jangan sampai ikut-ikutan yang nggak benar. Contohnya kan nggak ngerjain PR, ikut-ikut tawuran, ikut-ikut apa namanya premanisme atau minta-minta uang ke yang lain tuh gitu, ke kelas-kelas yang jangan seperti itu gitu. Jangan ikutin teman yang nggak benar, saran saya gitu kan, untuk lebih apa namanya lebih keaktifan lagi sebagai siswa gitu. Terus yang jadi sorotan ini kan dari berbagai sumber gitu. Rehan ini kan emang satu tadi kan diucapkan nggak pernah ngerjain PR, terus apa sulit konsentrasi, makanya kan diundang ke sini untuk mengutarakan gitu, untuk curhat apa sih yang jadi kendalanya gitu sampai bisa nggak fokus kalau di sekolah. Katanya suka ribut dalam artian ribut di kelas cuma buat penghangat suasana aja gitu. Bisa nggak lebih mulai besok Rehan bisa sikapnya berubah, terus lebih aktif di kelasnya gitu? Bisa nggak? Bisa Kang. Bisa. Janji sama Kang Ridwan untuk lebih kedepannya lebih jadi siswa yang lebih aktif, cepat nanggap pelajaran. Insya Allah nanti nilai itu bakal ada perubahan gitu. Terkait masalah PR tidak atau ngerjakan mah biar nanti Rehan ngomong ke gurunya gitu, terus apa namanya diomongkan saja kejadiannya gitu. Ketika saya mau ngerjain PR, ada saja orang yang nyamper ke rumah, teman ke rumah gitu, kadang suka bantu-bantu orang tua gitu ya. Oh, kadang-kadang sulit nggak sih kalau ngerjain PR itu? Suka nanya-nanya nggak? Suka sih. Suka nanya-nanya. Iya, kadang-kadang ada grupnya gitu ya, suka nanya-nanya, sharing-sharing gitu. Oke. Selain Rehan di sekolah nggak bisa fokus, ada nggak yang faktor yang apa namanya bener-bener frustasi pengen keluar sekolah ataupun apa, sempat nggak ada perasaan seperti itu? Iya. Nggak ada. Iya. Nggak ada. Tapi biasanya jarak dari sekolah tuh kira-kira jauh nggak sih? Lumayan jauh. Iya, paling 15 menit sih. 15 menit ke sekolah itu ya. Suka apa namanya sarapan atau enggak gitu? Enggak. Kenapa tuh enggak suka sarapan? Nggak sempat sih. Nggak sempat sarapan karena masuk itu sekarang jam berapa? Jam 7. Jam 7 pagi. Jam 7 pas udah ada di sekolah. Iya. Itu udah mulai belajar apa ini dulu, ice breaking dulu atau apa gitu? Pembiasaan dulu Kang. Pembiasaan tuh seperti apa kayak? Ngaji apa? Oh, ngaji gitu. Kayak ini mungkin hafal-hafalan surat-surat pendek ya. Tapi untuk ngaji bisa? Bisa. Ngaji bisa.
Terus ini kan ada nilai poin plusnya juga sih, selain kita lemah di mungkin mata pelajaran tapi kita bisa ngaji, itu kan ada nilai plusnya juga. Itu ada poin plus, minimal kita bisa ngaji, terus apa namanya, jadi anak yang berkarakter, contohnya ya hal-hal positif kayak gitu. Selain ngaji apalagi Rehan? Rehan katanya ikut organisasi ya, eskul. Iya. Ikut eskul apa di sekolah? Paskibra sih. Ikut paskibra. Iya. Itu eskul paskibra bagus tuh untuk melatih apa namanya, disiplin, tegas dalam mengartikan sikap gitu. Enak nggak? Enjoy nggak? Enak sih. Ada beban nggak? Nggak ada beban. Ya berarti itu organisasi itu kan ada nilai plus ya dari apa namanya, dari sekolah. Selain apa namanya, bisa membantu nilai ya kan, akademik juga dapat ya. Di situ juga kan harusnya lebih semangat gitu, jangan sampai merusak konsentrasi ketika ada pelajaran masuk guru lain gitu. Biasanya 1 jam sekali itu guru ganti-ganti. Iya, ganti-ganti. Misalkan jam 7 pelajarannya siapa, jam 8-nya jam 8-nya siapa gitu. Biasanya Rehan kalau apa namanya, ketika ada guru menerangkan itu sikap Rehan tuh seperti apa? Sikap saya menghargai guru. Menghargai dulu. Itu menghargai, mendengarkan, dicatat. Catat nggak? Catat. Kadang-kadang yang bikin nggak fokus dalam belajar tuh apa? Soalnya kan pada berisik. Iya, pada apanya, pegang HP. Oh, pegang HP. Ada yang guru jelasin. Gitu deh, Kang. Sibuk sendiri ya? Iya. Oh. Ada pegang HP sendiri lah. Oh. Ada guru di depan ngejelasin. Berarti di sekolahnya boleh bawa handphone? Aslinya mah nggak boleh sih. Nggak boleh, tapi ada yang ngumpet-ngumpet gitu. Iya. Oh iya. Tapi Rehan ikut-ikutan nggak? Rehan handphone? Tidak. Ya gitu. Itu juga handphone juga sebenarnya sih bisa mempengaruhi juga ketika ada pelajaran ya. Jangan disamakan kita sama orang lain untuk lebih baik lagi. Contohnya tadi pada saat jam pelajaran Rehan apa namanya, melihat teman-temannya bawa handphone, kalau kita jangan sampai seperti itu. Supaya apa? Ketika ada guru menerangkan ataupun menjelaskan materi-materinya cepat nangkep ke otak kayak gitu ya. Mulai hari ini atau mulai besok coba sikap itu dirubah lagi sama Rehan gitu, lebih bisa konsentrasi, lebih apa namanya, cepat pelajaran, lebih nangkep lagi. Adapun katanya Rehan pelajaran yang nggak ngerti, mending nanya ke guru gitu, nanya, ya Bu, instruksi, maaf saya mau nanya dong, boleh nggak gitu, pasti dijawab. Saya yakin pasti dijawab. Makanya dari itu apa namanya, hindari orang-orang yang suka mengganggu. Kalau misalkan orangnya marah, kamu mah nggak ikut ini apa namanya, nggak ikut circle saya, nggak apa-apa, biarin. Mending menyendiri tapi untuk fokus pelajaran gitu. Paham ya? Paham ya. Ada yang mau nanya lagi? Jangan barangkali mau nanya, ngasih masukan gitu ke saya. Udah sih, cukup. Cukup? Iya. Cukup. Oke. Jakarta. Itu posisinya pada saat liburan apa emang jam pelajaran Rehan izin ke Jakarta dulu? Izin ke Jakarta dulu. Itu ke Jakarta tuh ngapain? Pulang ke rumah ibu sih. Oh, ibu di Jakarta, yang tinggal di sini? Bapak sama kakak. Iya. Oh iya, soalnya kan dapat informasi Rehan emang jarang masuk berarti bukan berarti alfa tapi izin itu. Nah, kenapa pelajarannya ketinggalan? Ternyata Rehan ke Jakarta gitu. Tapi udah izin ke wali kelasnya? Udah mengetahui. Nah, ketika pulang dari Jakarta, Rehan ini diomong-omongin, sombong gitu, pada sombong. Padahal ya mau ketemu ibu gitu, jaraknya jauh ya di Jakarta ya. Oke. Ya gini, itulah mungkin salah satu nggak fokus konsentrasi untuk belajar ya, karena orang tuanya jauh ya di Jakarta ya. Rehan sedangkan di sini gitu ya. Nah, untuk komunikasinya seperti apa? Komunikasi sama orang tua yang di Jakarta cuman lancar, nitip salam. Iya. Untuk biaya hidup untuk sekolah lewat orang tua di Jakarta. Iya.
Oke, jadi Kang Ridwan udah nangkep. Jadi Rehan kenapa nggak fokus belajar ya, mungkin orang tuanya di Jakarta, Iya. ya kan di sini sama nenek ya, apa siapa? Abah sih. Iya. Abah sama kakak ya. Oh, jadi mungkin konsentrasinya itu terpecah ketika ada pelajaran, mungkin keinget orang tua ya Iya. yang merantau ya di Jakarta ya. Oke, oke, oke. Hmm, sekarang Kang Ridwan udah paham. Mudah-mudahan nanti ada perubahan dari diri Rehan ya. Jadikan sosok figur guru itu ya sebagai orang tua kita, orang tua kedua gitu kan. Selama ini Rehan orang tuanya jauh nih, ya udah cari wali kelas, dideketin, ibu saya kesulitan ini kesulitan itu, mohon bantuannya gitu. Syukur-syukur bisa nambah nilai-nilai Rehan gitu. Mulai besok nanti diterapkan, ngomong ke wali kelas, misalkan ketinggalan pelajaran, sok ngomong dulu pelajarannya apa, nanti diperbaiki. Itu aja saran Kang Ridwan ya. Oke, untuk kedepannya insya Allah Rehan ada perubahan, bisa lebih baik lagi. Jangan sampai pergi ke ruang BK untuk menangani kasus-kasus hal seperti ini gitu. Oke, terima kasih Rehan sudah mengisi dan membantu dalam tugas ke Kang Ridwan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk yang lainnya juga. Terima kasih Rehan. Selamat malam, istirahat. Ya, siap. Baik, oke. Terima kasih atas waktunya. Gitu saja tugas dari saya. Kebetulan Rehannya sudah mau istirahat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat tugas kali ini dari narasumber kami yang kelas 8 kelas 2 SMP dari SMP Anur Pasaleman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.